Ya, hari ini kita lanjut untuk yang independen. Ya, kalau untuk yang independen berarti seperti yang tadi sudah dijelaskan ketika di part pertama yang one sample. Untuk yang independen ini adalah uji dua rata-rata sampel independen atau sampel yang saling lepas. Ya, untuk sampel yang saling lepas maksudnya adalah sampel yang tidak ada hubungannya. Jadi kalau di sini misalnya seorang guru akan melakukan penelitian atau memiliki pertanyaan penelitian atau ingin menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan model konvensional dan menggunakan model PPL. Model konvensional ini kita sebut kelas kontrol, untuk yang model PPL kita sebut dengan kelas eksperimen. Ya, kita akan melihat apakah ada perbedaan rata-ratanya ya. Nah, di sini saya sudah memiliki dua data, yaitu data hasil ulangan kelas 7A dan kelas 7B. Nah, kelas 7A itu adalah kelas yang menggunakan model konvensional dan 7B adalah kelas yang menggunakan model PPL. Kita akan uji apakah perbedaannya signifikan ya antara kelas kontrol dan kelas eksperimen atau kelas 7A dan kelas 7B. Nah, untuk menguji independent sample t-test ini, kalian harus melakukan uji prasyarat dulu, yaitu uji homogenitas ya. Jadi harus homogen. Nah, di sini kita asumsikan bahwa kedua data ini homogen. Cara menguji homogenitas sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kalian gunakan cara seperti itu, dan ini di sini kita asumsikan bahwa data ini sudah homogen. Nah, cara mengujinya dengan Excel yaitu dengan data analyze ya, data analyze seperti ini. Kalau misalnya di Excel kalian belum ada menu data analyze, kalian harus menampilkan dulu ya, harus menampilkan terlebih dahulu data analyze yaitu dengan cara file ya, ini file terus di sini nanti cari yang option, karena di sini saya nggak ada option maka saya klik more terus ketemu option. Nah, ini dibuka terus add in ya, add in-nya diklik. Nah, add in-nya diklik, ini maaf ini ya tadi loading. Analisis toolpack-nya diklik lalu go. Nah, nanti analisis toolpack-nya ini kalau yang belum ada kan berarti belum ada centangnya, karena punya saya sudah berarti ini dicentang analisis toolpack terus oke. Ya, oke. Nah, maka nanti akan muncul data analyze seperti ini, analisis seperti ini yang akhirnya yang akan digunakan untuk menguji ini. Nah, karena sekarang sudah ada, kita langsung menguji independent sample t-test dengan cara ini klik data analyze ya. Klik data analyze, di sini ada beberapa pilihan, ada to sample assume equivariant dan to sample assume equivariant. Karena tadi diasumsikan bahwa kedua data itu homogen, maka menggunakan yang assuming equivariant. Kalau setelah diuji datanya kok tidak homogen, maka kalian pakainya yang n-equal. Ya, karena tadi sudah diasumsikan homogen, maka kita pakainya yang equal. Lalu oke. Nah, ini kalau ini tadi saya sebenarnya sudah ada, jadi saya harus kosongin dulu. Untuk yang variabel satu rank ini diisi ini data ini. Nah, kalian drag saja. Terus yang ini, yang variabel 2 rank ini adalah data 7B. Nah, oke. Terus hipotesis main difference-nya itu kalau yang baru itu kan kosong. Kalian klik angka 0 di sini. Nah, alfanya 0,05. Terus output option ini ada 3 pilihan ya. Output rank, new worksheet play, dan new workbook. Kalau output rank maksudnya outputnya nanti berada di satu sheet dengan datanya. Kalau new worksheet berarti berarti di worksheet yang berbeda. Kalau new workbook berarti di beda file. Nah, ini kita pakainya yang output rank saja. Terus di sini kita taruh di mana? Misalnya saya akan menaruh di L, ya misalnya di L L5, misalnya di sel L5, maka nanti akan muncul di sini ya. Akan muncul di sini hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita analisis dari hasil pengujian data analisisnya.
kita lihat untuk yang ini saja, probabilitas namanya ini. Kita lihat dari nilai-nilai ini, probabilitasnya, ya. Nah, kalau sudah kalian tandai, sekarang lihat ke kriteria penerimaannya. Untuk kriterianya, jika nilai probabilitas kurang dari ini, ya, kurang dari 0,5, 0,5 ini adalah alfa, ya. Jadi jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, 0,05 ini adalah alfanya, maka H0 diterima. Nah, kita lihat di sini untuk nilai probabilitasnya adalah 0,0006. Nah, kita lihat kalau 0,006 itu tentu lebih kecil dari 0,05, ya. Jadi, penarikan kesimpulannya, kalau probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Oleh karena itu, kalau H0 ditolak, maka menerima HA. Ya, menerima HA. Nih, karena probabilitas. Karena kita tulis di sini, kita pakainya yang total aja. Karena 0,006192 sekian gitu ya, ternyata kurang dari, ya kan, kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Oleh karena itu HA diterima. Jadi kesimpulannya nilai rata-rata kelas kontrol tidak sama dengan kelas eksperimen. Nah, ini adalah kesimpulannya. Dalam arti ada perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, ya. Kalau kita amati juga dari hasil ulangannya, kita juga bisa melihat, ya, dari hasil-hasilnya di sini juga lebih bagus dan lebih tinggi, ya. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian, ternyata betul untuk nilai rata-rata kelas kontrol dengan kelas eksperimen ada perbedaan yang signifikan. Oke. Jadi inilah cara mencari atau cara menguji independent sample t-test dari dua sampel yang independen atau dua sampel yang saling lepas, ya.